Sebelumnya suara aku sudah. Kalau tes. Tes. Kalau Pak kira-kira suara aku. Oh, sudah. Kalau tes foto, kira-kira kita sudah bisa kita mulai ya? Lapar banget anjir. Ini Kak Surutonya lagi ini ya, lagi nggak di sini. Coba di Japri dulu, Osel Ya, atau kakak Afwan. saya lagi aku chat. Ya, Kira-kira kita udah bisa mulai diskusinya Kak. Dari kakak foto udah aman Kak. Halo, apakah suaranya ke. Kak Suroto bisa mendengar suara Afwan nggak? Suaranya putus-putus. Oke. Em, mungkin siap Afwan mungkin bisa cari lokasi yang pas sih ya. Em, saya bisa gantikan dulu ya nanti mungkin udah Ramzi yang bisa menggantikan atau mungkin juga siapa lagi Osel yang bisa jadi moderator. Kak Suroto selamat malam. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf kita telat ya. Kita bisa mulai sekarang gitu. Ini akan direkam. Ya teman-teman ini dari teman koperasi ada yang mau sambutan nggak? Ramzi mungkin atau Osel apa itu koperasi 101 sebelum kita mulai? Thank you. Atau Afwan mungkin nggak usah on cam Wan. Kira-kira udah aman suaranya Kak? Ya udah lebih aman. Silakan Wan masuk. Ya, Mungkin sebelum mending. eh, jadi dari kami dari bidang Kementerian Ekonomi kita lagi mencoba untuk membangun kooperasi di Partai Indonesia. Ya, dan kooperasi One ini adalah salah satu awalnya semacam program pendidikan kooperasi. Jadi nantinya kita berencana untuk mengadakan kegiatan ini dengan rutin, yaitu kali sebulan atau apa, tergantung kesepakatan dengan teman-teman juga nantinya. Eh, karena kami sendiri memandang bahwa koperasi dalam esensinya adalah wujud
nyata dari demokrasi partisipatoris dan keadilan sosial. Ini adalah seperti yang saya suruh bilang, koperasi adalah lawan tanding kapitalisme yang tidak adil dan selalu merusak lingkungan begitu. Karena itu diskusi ini kita coba selenggarakan untuk meningkatkan awareness kawan-kawan di Partai Hijau terkait koperasi dan juga memperkuat pemahaman akan koperasi tersebut. Mungkin dari kami kawan-kawan tim koperasi itu sih Kak. Kalau Bang Ramzi dan Bang Osel ada tambahan mungkin bisa silakan. Kalau enggak, Oke, sepertinya bisa langsung mulai aja ya. Jadi untuk menegaskan kembali Kak Suroto juga ke teman-teman lain. Jadi PHI Partai Hijau Indonesia sedang apa ya menguji coba koperasi simpan pinjam gitu. Jadi ada 10 anggota yang menabung setiap bulannya 50.000 gitu. Terus tabungannya itu tujuannya bisa untuk dipinjamkan ke anggota yang butuh di antara 10 orang ini, atau juga sebenarnya itu mau diputarkan untuk membiayai merchandise PHI. Jadi kita ada kayak merchandise kaos, terus nanti pin, bookmark itu nanti dibiayai dari tabungan anggota itu. Sebenarnya sih ini tujuannya sih ini ya latihan ya, latihan untuk apa sih berdaya di kaki sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membiayai partai ini dengan uang sendiri gitu. Jadi bukan dengan um, kalau yang mungkin partai lain dengan orang dari luar atau esnya gimana kita bisa lepas dari sistem oligarki seperti yang dibilang tadi oleh Afwan untuk keadilan sosial dan demokrasi partisipatoris. Itu jadi dari saya menegaskan nanti mungkin kalau ada tambahan dari teman tim koperasi ini itu 3 orang ya. Jadi dipilih oleh bidang eh, KE. Jadi koperasi sekarang ini di bawah bidang kemandirian ekonomi. Nah, ada 3 orang pengurusnya yaitu Abdul Ahwan, terus Bima, satu lagi Ramzi. Nah, 3 pengurus ini untuk sementara ini kena uji coba ya. Jadi masih di ditugaskan 6 bulan. Nanti kalau misalnya sampai 6 bulan gitu Desember gitu kita evaluasi gitu kita bisa dilanjutkan dan mungkin juga nanti mulai keluar gitu. Jadi nggak hanya di bidang KE tapi juga keluar ke bidang ke seluruh anggota gitu. Jadi sekarang itu 6 bulan ini lagi bikin sistemnya gimana sama ada rangkaian pendidikan salah satunya ini Koperasi 101 nanti ada Koperasi 102 dan sebagainya. Oke, itu aja dari saya. Eh Kak Suroto silakan waktu dan tepat kami persilahkan. Ya, eh terima kasih Rika, Akhwan. Saya senang sekali ya bisa diskusi sama teman-teman. Mungkin nggak usah pakai slide ya, mungkin kita diskusi mengalir aja. Em, Terutama tadi yang bisa saya dengar dari Rika tadi, bagaimana exercise yang sudah dimulai dengan konsep koperasi simpan pinjam ya tadi. Kemudian melakukan pembiayaan untuk kegiatan produksi merchandise tadi. Kalau tidak salah saya menangkap seperti itu dan tentunya ini menjadi aktivitas dari kegiatan partai supaya bagaimana mencapai kemandirian ekonomi. Kalau nggak salah begitu ya. Tuh, ya. Nah, pertama yang saya ingin highlight di sini bahwa ASI itu tentunya merupakan satu modular modular eh, sistem ekonomi ya. Ya, dia multidimensional. Dia multidimensional, dia tidak hanya bicara soal aspek mikroorganisasi yang tadi dibahas itu kan kita bicara tentang bagaimana aspek mikroorganisasinya, bagaimana bisa memberdayakan anggota kan gitu.
Nah, sebenarnya dimension dari koperasi atau dimensi koperasi ini sebenarnya luas ya. Kalau kita bicara tentang koperasi itu tentunya kita ngambil substansi dari pelajaran historisnya itu dimensinya sangat luas bahwa mereka itu pertama-tama kalau kita belajar dari koperasi Rochdale misalnya, itu koperasi sama yang ada di Inggris itu kan sejarahnya kan dari 28 orang buruh, kemudian mereka mengorganisir diri dan kemudian dari proses pengorganisasian itu sebetulnya ada spirit. Nah, spirit ini yang paling penting menurut saya. Jadi banyak kita ingin mengembangkan operasi tapi lupa spiritnya. Jadi hanya as a tools, hanya sebagai alat untuk melakukan aktivitas ekonomi lalu memilih koperasi itu karena ada tendensi kolektifnya kan gitu. Nah, kita belajar dari sejarah koperasi awal misalnya itu kan koperasi itu historisnya dia melawan suatu sistem kapitalis. Ya, sistem kapitalisme itu eh, di mana suatu sistem ekonomi yang menempatkan capital as must ya maksudnya eh, modal itu sebagai penentu gitu. Nah, lalu eh, 28 orang buruh itu sebenarnya Kak Surotonya nge-freeze. Sel mungkin bisa dibantu kali Sel apa ditampilin slide-nya belajar tadi. menyampaikan aspirasi gajinya hanya 0,05 penny per minggu, sangat kecil sekali. 0,5 penny per minggu itu sangat kecil sekali kan. Terus kemudian mereka berpikir bahwa oke, em, kalau kita tidak bisa merubah keadaan berarti kita harus melakukan aktivitas secara mandiri. Jadi spiritnya sama tadi itu dengan kemandirian ekonomi tadi ya. Artinya bahwa kalau kita tidak bisa merubah perusahaan milik para kapitalis itu, kenapa tidak kita mendirikan perusahaan milik sendiri kan gitu. Atas pesan yang dimulai dari kumpulkan modal, modalnya itu dikumpulkan. Kalau saya baca dari bukunya si Thompson, Thompson itu dia menulis secara detail tentang perjalanan dari Rochdale ini. Mereka dari 28 orang buruh itu mengumpulkan modal sebanyak 28 pound. Ini harus ada yang bantu deh. Maaf teman-teman ya, ini Kak Surotonya lagi apa namanya ada gangguan ya. Mungkin bisa ada yang bantu Japri ya, atau Kak Osel mungkin bisa Iya, share screen di Kak Osel biar nggak garing gitu. Kak Osel nggak di sini juga ya lagi di luar. Nah gitu aja jadi kita ada hiburan gitu. Nah ini tadi yang dibilang 8 orang. Ini di mana nih? Di Inggris ya 1844 teman-teman. Jadi awalnya dimulai dari 20 buruh dan aktivis sosial membentuk perusahaan untuk dimulai dari membangun toko sembako yang dibuka hanya 2 jam di malam hari. Oh jadi ini tuh yang dibilang apa namanya apa roh ininya ya kolektifnya ya, bukan roh sih spirit spirit. Terus oh tadi makro mikro ini makro pembangunan yang bermanusia, growth through justice, sustainable development, mikro.
perjuangan bersamaan, gerakan perubahan gerakan perubahan sosial, perjuangan bersamaan, keadilan demokrasi, wahana individualita, mendidik manusia yang unggul yang berkarakter serta multidimensional. Gerakan koperasi hari ini ada di 100 negara, 1,3 miliar anggota. Jadi ada yang namanya International Cooperative Alliance di Brussels, diikuti oleh 346 organisasi nasional dan internasional. Terus 300 koperasi terbesar di dunia, dirilis lembaga riset Euris dengan putaran bisnis koperasi sebesar 36.000 triliun rupiah. Angkanya itu fantastis ya sebenarnya ya. Koperasi diakui sebagai warisan non-Belanda. Apaan tuh? Jadi kita di tahun, jadi sekarang apa kita sekarang tahun koperasi nih, tahun 2025, International Year Kooperatif. Menarik juga. Ide besar koperasi. Ini belum balik juga ya ke Suroto ya? Nggak aktif WhatsApp-nya Kak, coba lagi coba hubungi telepon biasa. Oh, oke. Aku nggak mau jadi keterusan baca. Coba yang lain meneruskan. Ide besar koperasi adalah gerakan pionir kesetaraan manusia dalam praktik. Manusia yang utama, modal hanya alat bantu, bukan penentu. Koperasi dalam makro ideologi ingin menciptakan kesetaraan dan keadilan di ruang kehidupan, menciptakan pembangunan yang adil, lanjut, dan berdamai. Koperasi dalam konteks mikro, jadi ada makro dan mikro ya. Makro itu yang gimana, mikro itu yang gimana tuh? Mikro merupakan praktik organisasi demokrasi dan perusahaan futuristik biokapitalis. Koperasi adalah sebagai gerakan perubahan sosial untuk memerangi dan menentang ketidakadilan kerusakan alam dan pengabaian nilai kemanusiaan dan humanisasi. Jadi ada makro dan mikro. Kita tunggu, teman-teman, kita tunggu Pak Suroto dulu ya. Terima kasih sudah bersabar bersama kami. Halo Kak, aku udah coba telepon lewat telepon biasa, cuman dialihkan, nggak bisa juga betul. Ini lagi dicoba dihubungi lagi. Sambil nunggu mungkin kita buka slide-nya aja sih, also karena kalau kelamaan nanti kita berpergi gitu. Jadi harus ada yang bantuin presentasi gitu tadi slide-nya tuh gimana nanti ketemu ketemu kalau Kak Sotonya udah bisa ketemu baru nanti kita kita terusin diskusinya. Aku apa aja ya tadi gantian yang lain mungkin di bawahnya tadi. Ini kan udah ya udah bisa koperasi boleh baca. Nah, ini silakan yang lain membaca. Terima kasih.
Ini ada bisa nenangin nggak apa itu International Cooperative Identity Statement? Ada yang akrab nggak? Mungkin Osel atau Kak Uhid atau Ramzi, Manchester 1995. Kenapa kita harus merujuk pada mereka gitu maksudnya? Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang tahu ya. Oke. Hmm, apa ya? Agak panjang sih. Jadi di konteksnya kan ada modernitas itu. Halo, sorry, saya terbuang. Halo Kak Suroto aman Kak? Makasih Kak Uhid. Kita lagi ini diskusi tadi Bapak karena menunggu jadi Ya, apa oke. baca slide-nya aja. Jadi mungkin Kak Suroto bisa kita lagi diskusi tadi sebenarnya apa sih International Cooperative Identity Statement ICIS gitu. Terus kenapa kita harus merujuk kepada mereka? Apa yang harus jadi rujukan gitu. Itu sih. Tadi Ya, ada ya. makro, ada mikro juga, ada pertanyaan kenapa mungkin balik atas lagi makro itu apa, mikro itu apa gitu. Itu sih sebenarnya. Ya, ya. Go ahead. Nanti saya beri komentar. Udah sih Kak, itu dia silakan teruskan. Tadi apa sih Kak? Apa ICIS itu apa tadi ICIS? Oh, sorry. Saya lanjutin ini. Ya, ha-ha. Oke, sorry. Uh, Tadi yang saya bilang koperasi itu mungkin dalam konteks pemahaman kita itu kan seringkali ya instrumental dianggap sebagai satu jenis kelembagaan ekonomi atau semacam badan usaha kan gitu. Ini pemahaman seperti ini sebenarnya dalam konteks pemahaman mikroorganisasi itu eh, seringkali apa banyak yang orang lupa bahwa koperasi itu sebenarnya ditumbuhkan dari spirit yang sifatnya ideologis, yang kontekstual dengan dimensi makro ideologi itu yang saya tadi katakan. Ini artinya apa? Eh, Memang aktivitas sederhana dari para buruh yang kemudian mendirikan perusahaan secara bersama-sama, di mana mereka bisa meletakkan persamaan di situ ya eh, mereka membuat sesuatu hal yang vice versa atau berseberangan dengan tentunya konsep kapitalis. Dalam hal ini yang tentunya karena ada tujuan yang berbeda, sehingga mereka menciptakan satu metode atau cara yang berbeda dan kemudian karena motifnya yang berbeda. Motif mereka kan pertama tadi yang saya katakan historis mereka itu kan ingin menentang sistem kapitalisme yang mereka itu menjadikan modal sebagai alat penentu kan. Capital is master itu yang saya sebut tadi itu. Jadi alat penentu keputusan dari satu kebijakan perusahaan yang mana itu ditentukan oleh pemilik modal semata-mata. Nah, bagaimana mereka yang bekerja ini? Kenapa mereka aspirasinya tidak bisa didengar? Nah, maka dari itu mereka mendirikan satu usaha toko sembako gitu, tapi spiritnya adalah menentang sistem korporasi kapitalis ini. Nah, sistem korporasi kapitalis ini kan hidup dari suatu sistem kapitalisme, di mana di situ ada apa market driven konsep, terus kemudian juga ada persaingan gitu kan. Doktrin kapitalisme itu adalah hidup dari persaingan sehingga mereka mengatakan bahwa koperasi itu sebagai vice versanya dengan mengatakan koperasi itu adalah cooperation, kerjasama membawa arah visi perdamaian karena orang-orang yang diajak kerjasama ini tentunya akan menimbulkan satu social capital yang kemudian bisa menjadi modalitas untuk mereka menciptakan satu usaha-usaha bersama kan gitu. Nah, kesannya jadi koperasi itu kalau kita lihat hanya sebagai modular badan usaha semata-mata ya ya cukup sampai di situ saja. Artinya oh oke, ini hanya satu jenis badan usaha. Bagaimana kalau PT? Kan gitu orang mikirnya kan cuman seperti itu. Bagaimana kalau jenisnya CV misalnya atau apa gitu. Nah, konteks inilah yang harus kita bawa bahwa koperasi itu
memiliki dimensi yang luas mencakup perihal makroideologi. Dari aktivitas sederhana 28 orang buruh itu pondasinya adalah ideologi. Apa ideologi koperasi? Itu adalah ideologi yang memungkinkan manusia itu menjadi setara, dan kemudian mereka memberi nama koperasi mereka itu kan, we are the equitable society pioneers of Rochdale. Jadi kami adalah pionir masyarakat setara dari Rochdale. Jadi sebenarnya perjuangan kesetaraan manusia, di mana manusia itu supaya tidak mengeksploitasi manusia yang lain, artinya ada visi keadilan di situ. Sebenarnya ini kalau kita tarik dari apa eh, konteks pemahaman ideologi ini ke arah bagaimana manusia dan era antroposen misalnya, ya dalam konteks ini mungkin Partai Hijau ini kan concern kepada soal isu lingkungan atau environment. Sebenarnya kan jantung dari krisis ideologi, jantung dari krisis ekologi itu sendiri kan sebetulnya karena manusia ingin mengeksploitasi manusia yang lain, lalu menggunakan instrumennya adalah kapital. Kapital yang menjadikan sebagai dasar pengambil keputusan, sehingga sering disebut sebagai capital based association kan gitu, sebagai manifestasi dari sistem kapitalisme itu ya anak kandungnya adalah si korporasi itu. Korporasi ini kan, if I own 51%, saya sudah menentukan seluruh keputusan perusahaan kan seperti itu. Nah, di koperasi setiap orang itu setara dalam mengambil keputusan. Sehingga muncullah model-model jenis koperasi pekerja, di mana para pekerjanya itu menjadi pemilik perusahaan, yang dicontohkan oleh konsep koperasi Mondragon misalnya, di mana satu orang buruh yang bekerja itu sampai presiden, direktur, sampai OB-nya ya semua punya hak suara sama di dalam mengambil keputusan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang adil. Satu contoh adalah konsep one to six ya. One to six itu hanya 1:6 kali lipat untuk gaji yang tertinggi sampai terendah, dan mereka menaruh itu di dalam satu sistem kerja mereka, di dalam statuta mereka atau anggaran dasar ya. Nah, terus kemudian orang semua mengambil satu responsibility atau tanggung jawab bersama bahwa kita tidak bisa nih kalau tidak datang di rapat anggota itu karena apa? Jangan-jangan ada orang yang berusaha untuk mengganti sistem one to six itu. Jadi dari sistem penggajian yang skalanya itu hanya 1:6, itu jangan sampai berubah, karena itulah yang menjadi responsibility dari para koperasi pekerja itu mengambil keputusan di perusahaan. Nah, kalau koperasi konsumen, satu orang satu suara itu fungsinya untuk apa? Supaya juga tidak ada dominasi pemilik modal kapital besar di situ yang mengambil keputusan. Nah, itu artinya bahwa prinsip one person, one vote, terus kemudian capital base tadi itu dioposisi dengan people base. Terus kemudian kalau one person, one vote itu melawan autokrasi ya, dari pemilik modal paling besar misalnya. Terus kemudian konsep demokrasi tentunya tata kelola yang demokratik itu juga untuk melawan autokrasi dari sistem korporasi misalnya. Nah, tapi kalau kita memahami dalam hal ini koperasi itu hanya kita pahami dalam konteks mikroorganisasi, kita pada akhirnya hanya terjebak pada karena kita ini ingin membuat usaha bersama-sama, makanya kita memilih koperasi. Seringkali seperti itu. Itu juga tidak salah, tapi itu kita memahami koperasi baru dalam konteks dimensi mikroorganisasinya. Tapi makroideologinya, spiritnya harus kita pahami juga bahwa historis koperasi itu punya spirit untuk melawan sistem kapitalisme. Bahkan Bung Hatta sendiri secara letterleh ya, maksudnya secara terang-terangan dia mengatakan bahwa koperasi itu adalah lawan tanding dari sistem kapitalisme secara fundamental atau secara mendasar. Mendasarnya di mana? Adalah yaitu tadi yang saya sebutkan bahwa modal bukan sebagai alat penentu, tapi dia hanya sebagai alat bantu untuk orang mencapai kesejahteraan dan mencapai sistem ekonomi yang berkeadilan misalnya. Nah, lalu tadi yang saya sempat singgung tadi itu sebenarnya statement dari Murray Bookchin ya, ekologi. Ini mengatakan bahwa jantung dari krisis ekologi itu adalah karena manusia ingin mengeksploitasi manusia yang lain, dan instrumennya adalah kapital. Karena kapital itu menjadi alat penentu keputusan dari satu perusahaan, makanya mereka menjadi profit oriented motive kan gitu. Motif profit, pengejaran keuntungan
semata-mata inilah yang kemudian menciptakan satu degradasi kualitas lingkungan hidup kita dan kemudian juga tentu degradasi kemanusiaan yang akhirnya koperasi itu menegaskan bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap juga sumber daya alam yang lingkungan dan sebagainya kan gitu. Nah, apa itu ICIS atau International Cooperative Identity Statement seperti yang tadi sempat ditanyakan? Itu intinya adalah ICIS ini satu pedoman prinsip, nilai, values, dan ini kesepakatan sebetulnya. Jadi ICIS itu terakhir itu ditetapkan di Manchester tahun 1995 dalam peringatan 100 tahun ICA ya, International Cooperative Alliance, di mana organisasi ini berdiri tahun 1895 sebagai organisasi internasional yang anggotanya adalah gerakan koperasi seluruh dunia. Nah, ini juga sekarang ini setiap 30 tahun itu selalu ada review kayak gitu. Nah, ini sedang terjadi review juga dan ada ketua tim yang memimpin di ICA board itu memilih secara khusus ya, tim untuk merumuskan ulang prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi. Jadi dia sifat prinsip dan nilai-nilai koperasi ini sebagai pedoman ya, pedoman yang direkognisi oleh gerakan koperasi sebenarnya. Dan per definisi misalnya ICIS atau International Cooperative Identity Statement tadi itu atau identitas koperasi internasional itu menyebut bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi sosial, ekonomi, budaya. Mungkin saja perlu ditambahkan secara tegas aspirasi sosial, ekonomi, budaya, dan politik misalnya. Terus kemudian melalui satu perusahaan yang dikelola dan dikendalikan secara demokratik. Itu per definisinya seperti itu menurut ICIS atau International Cooperative Identity Statement tadi. Terus kemudian definisi ini tentunya mengandung values. Valuesnya apa? Kalau kita lihat kan ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Dimensi koperasi itu bukan hanya konteks makro mikro, tapi dia juga dimensi sebagai dimensi gerakan perubahan sosial itu ingin memperjuangkan values kan. Jadi koperasi adalah satu organisasi yang tidak bebas nilai. Dia ingin memperjuangkan nilai-nilai keadilan, persamaan, kesetaraan, terus kemudian solidaritas dan sebagainya ya. Nah, dari sanalah kemudian itu dijadikan satu rujukan. Sebetulnya ICIS ini merujuk dari prinsip koperasi Rochdale pertama kali yang dikembangkan sejak tahun 1844 ya. Ini pedoman-pedoman mendasar. Nah, kemudian nilai-nilai ini dioperasionalkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk prinsip. Nah, prinsip-prinsip itu ada misalnya prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka. Artinya karena koperasi itu adalah organisasi otonom per definisi tadi kan. Ya, otonom itu ya juga harus didasari, dilandasi oleh satu pemahaman bahwa menjadi anggota koperasi itu harus berdasarkan satu kesadaran. Tidak bisa diciptakan secara top down, diinstruksi, dipaksakan seperti koperasi Desa Merah Putih kan gitu. Makanya mereka mendefinisikan itu sebagai organisasi otonom, perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela. Nah, itu dioperasionalkan dalam prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka. Kenapa terbuka? Karena koperasi itu sebenarnya jalan perdamaian. Dalam konteks ini ingin mengajak kerjasama. Kerjasama itu kan kalau kita menganggap kerjasama bagi persamaan orang ya berarti kita harus juga memahami bahwa koperasi itu tidak bisa hidup di dalam suatu sistem chauvinisme atau sektarianisme kan gitu. Sehingga koperasi itu tidak mengenal untuk bergabung di koperasi itu tidak usah membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, interest politik, status sosial dan sebagainya kan gitu. Nah, lalu ada prinsip yang selanjutnya partisipasi ekonomi anggota. Nah, partisipasi ekonomi anggota ini menjadi sangat penting karena apa? Dasar dari koperasi itu sebetulnya kan self help through mutual help. Jadi
bagaimana menolong diri sendiri dengan cara-cara kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi ada sifat resiprokatifnya di situ ya, saling menguntungkan, saling sifatnya mutual lah. Kalau keuntungan ekonomistik gitu kan kesannya kan koperasi itu hanya berdimensi pragmatik saja. Ya koperasi itu punya visi besar seperti itu, terus kemudian eh, prinsip yang selanjutnya misalnya selain partisipasi ekonomi anggota, terus kemudian tadi ada keanggotaan sukarela, itu ada yang namanya otonomi dan kemandirian. Jadi kenapa dasar kemandirian ini penting? Karena dasarnya self help tadi. Otonom itu supaya ya menjadi tidak elok kalau misalnya kita mengembangkan koperasi kok kita ingin memperjuangkan hak keputusan dari setiap anggota itu terbebas dari hegemoni misalnya di dalam konteks ini hegemoni dari sebuah relasi sosial misalnya yang terjadi di perusahaan atau di tempat-tempat kerja sistem kapitalis. Nah, ya harus dijaga otonominya dari setiap individu itu kan, termasuk otonomi dari organisasinya. Jadi saya berani mengatakan kemarin itu bahwa koperasi Desa Merah Putih itu bukan koperasi. Ya dasarnya saya merujuk ke prinsip-prinsip ini. Tidak ada apa, eh, ciri-ciri koperasi yang melekat di dalam sistem kesepakatan internasional ini kan berarti kan itu bukan koperasi. Karena apa? Menurut saya ya kita harus ada ini jelas ini denominator atau alat rujuk atau pedomannya itu kan harus jelas. Jadi satu-satunya denominator yang sah untuk koperasi disebut sebagai koperasi itu ya pakai prinsip-prinsip ICIS ini, maksudnya International Cooperative Identity Statement ini. Nah, lalu kenapa kok di sini ada prinsip misalnya pengendalian secara demokratis? Pengendalian secara demokratis ini sangat penting, partisipasi demokratis ini juga sangat penting, karena dasar pijaknya adalah ingin menjaga keadilan supaya tetap terjadi. Kalau dia tidak demokratik, ya keadilan pasti akan, kan kepentingan anggota, kepentingan demos kan, itu yang harus dijaga. Lalu prinsip kedaulatan dari demos itu kan dimanifestasikan di dalam prinsip seperti itu. Terus kemudian ada pendidikan dan informasi. Ini menjadi satu prinsip karena apa? Tanpa dasar pendidikan, bagaimana orang akan menjalankan satu konsep gagasan koperasi kalau hmm, eh, ruang pendidikan koperasinya nggak ada. Jadi pendidikan koperasi itu satu prinsip. Jadi tidak ada koperasi kalau tidak ada pendidikan koperasinya. Kan aneh ya. Kita mengembangkan koperasi tapi tanpa pengetahuan koperasi. Pancasila juga bisa jalan kalau ada Pancasilaisnya. Demokrasi juga jalan kalau ada demokratnya kan gitu. Nah, ini fungsi pentingnya ada di situ sebenarnya penekanannya, tapi lebih luas dari itu sebenarnya maknanya. Lalu kerjasama antar koperasi ini menjadi penting karena dasar prinsip kerja koperasi itu kan mutual help ya, maksudnya satu sistem mutual atau sistem kerjasama gitu. Jadi menolong diri sendiri dengan cara kerjasama. Kalau kita sendiri-sendiri nggak bisa ya kita melakukannya secara bersama-sama. Itu prinsip-prinsip itu akhirnya juga termanifestasi dalam prakteknya. Misalnya ketika kita mengembangkan koperasi, apa-apa yang sudah bisa dikerjakan oleh individu itu tidak usah dikerjakan sama koperasi, tapi apa-apa yang tidak bisa dikerjakan individu dikerjakan bersama-sama melalui koperasi. Itu dasar kemanusiaan koperasi di dalam menghargai individu-individu itu ada di situ. Tapi bagaimana memampukan orang-orang yang kalau sendiri-sendiri mungkin tidak efisien, lemah, mungkin seperti itu, terus kemudian mereka itu akhirnya membentuk satu konsep mutual help kan gitu. Terus kemudian kepedulian terhadap komunitas dan juga tentunya lingkungan ini adalah sebagai tanggung jawab bahwa koperasi itu adalah bagian dari semesta sehingga dia tidak bisa bekerja dengan mengabaikan misalnya manusia merusak dirinya sendiri. Dasar tujuan koperasi kan tadi kalau sistem korporat kapitalis sama koperasi itu beda tujuan, tujuannya adalah untuk meraih benefit, manfaat, bukan profit oriented. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membangun kesejahteraan. Kalau dia melakukan kerusakan lingkungan, kerusakan alam, ya bagaimana kan gitu? Ya itu sudah tidak sesuai dengan tujuan koperasi
yang menjadi alasan adanya koperasi, bahkan ya raison d'être-nya koperasi itu kan untuk menciptakan satu sistem yang lebih baik di masa yang akan datang kan gitu. Nah, dasar-dasar dari prinsip ICAS itu muncul sebenarnya mengadopsi dari prinsip Rochdale yang terus direview terus. Biasanya ICA membentuk tim yang diuji oleh para scholar, terus kemudian konfirmasi ke para tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan gerakan koperasi dunia, bagaimana kemudian muncul ICIS yang sekarang sedang diperdebatkan. Gitu, Mbak. Oke, Mas, makasih. Silakan teman-teman, mungkin bisa kita diskusi mengalir aja. Jadi kalau pegangan slide itu kesan saya jadi kayak teaching gitu. Silakan. Kita diskusi terbuka aja, teman-teman. Jadi kenapa prinsip koperasi tadi muncul values, karena koperasi itu eh, dia bukan satu organisasi yang bebas nilai, tapi dia terikat pada satu spirit. Nah, makanya kunci sukses dari koperasi itu ya dasarnya pedoman prinsip-prinsip tadi. Bahkan ada yang saya lihat langsung ya, waktu itu Solio itu koperasi pertanian yang sangat sukses di Kanada misalnya, itu dia dikembangkan dengan menurunkan dari prinsip Seven Cooperative Principle itu dijadikan satu pedoman, kemudian diukur. Misalnya keanggotaan sukarela terbuka. Sukarela itu artinya apa? Berdasarkan keinginan sendiri. Berarti ada pertumbuhan anggota yang kita harapkan dari keanggotaan yang tumbuh setiap saat itu indikator atau key performance indicator dari suksesnya koperasi itu. Kemudian yang kedua misalnya keanggotaan sukarela terbuka, terbuka bagi semua orang gitu. Nah, terus kemudian partisipasi ekonomi anggota itu seperti apa terjemahnya? Diturunkan misalnya di dalam bentuk KPI berapa modal koperasi yang terkumpul dari anggota, terus kemudian apa manfaat-manfaat ekonomi anggota, terus kemudian bagaimana susunan kapital yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama itu diberdayakan, difungsikan membentuk unit-unit layanan usaha misalnya. Langsung dari situ semua diukur indikatornya, keberhasilannya, terus pertumbuhan, perkembangannya kayak gitu. Terus kemudian otonomi dan pendidikan itu juga diwujudkan tuh. Tidak adanya intervensi dari pihak-pihak yang lain kan gitu. Tidak ada hegemoni, tidak ada sistem autokrasi di dalam sistem organisasinya, dan itu diwujud nyatakan sebagai indikator sukses dari koperasi itu. Kemudian ada lagi program pendidikan, berapa volume pendidikannya, bahkan ukurannya sudah kuantitatif seperti itu. Ya saya sih tidak kurang begitu setuju ya bahwa pendidikan itu kan dimensi kesadaran yang paling dipentingkan, bagaimana orang menjadi cerdas dengan belajar metodologi belajar, bukan men-teaching atau membuat ruang kelas misalnya kan gitu. Terus kemudian bagaimana upaya-upaya untuk koperasi itu turut serta misalnya menyelamatkan lingkungan, mengurangi karbon apa segala macam itu ada ukuran-ukuran seperti itu. Silakan teman-teman. Halo. Ini nggak ada yang mau bicara. Saya jadi sungkan nih. Eh, Mungkin gini ya untuk memancing apa diskusinya. Kalau tadi kan udah ceritain ya, em, apa namanya? Kalau dari kita kan gini ya Mas ya, kan ini kan eh, tabungan misalnya sebulan itu apa ya anggota 500.000 gitu, terus mau diputer gitu untuk merchandise gitu, terus nanti tapi ini teknis banget sebenarnya sih, apa nanti itu kita lagi bikin sistem gimana caranya biar labanya itu bagi-bagi antara anggota yang nabung sama
apa namanya kooperasinya juga gitu, jadi mengembangkan. Nah, aku sih itu kan teknis ya, sistem kayak gitu tuh berlaku nggak sih gitu, atau sebenarnya gimana sih kalau dibilang kooperasi yang tadi kan ngomong soal indikasi kooperasi sukses ya, tapi kan itu eh, kuantitatif ya. Em, Mungkin bisa satu pertanyaan adalah gimana caranya, apa sih contohnya koperasi, contohnya koperasi asuransi itu apa? Terus yang kedua, ada nggak sih model-model tertentu yang bisa dipaparkan gitu? Mungkin secara teknis atau secara apa ya? Secara singkat juga boleh gitu. Apa namanya, caranya koperasi mengembangkan usaha itu gimana gitu? Tadi kan dibilang koperasi itu punya, misalnya koperasi A punya unit usaha gini gini gini. Nah, itu maksudnya apa gitu? Gimana caranya, bukan ya, gimana caranya mereka tuh berkembang gitu? Terus habis itu kalau dibilang apa sih, tadi kan yang tiga itu memilih kolektif ya, itu maksudnya gimana gitu? Kalau misalnya si koperasi ini jualan apa tadi, risol gitu, terus sebulan dapat untung 1.000 rupiah gitu. Apakah itu kan dibagi ke semua anggota gitu, atau yang dimaksud kolektif dalam dalam hal apa ya? Bukan soal kebalikan juga, tapi dalam soal ini ya, dalam soal untuk mengakses labanya koperasi itu gimana? Thank you. Rika, yang terpenting di sini bahwa koperasi itu adalah yang saya sebut koperasi itu adalah lawan tanding kapitalisme tadi. Itu Mm. anak kandung dari kapitalisme, korporat kapitalis di mana modal sebagai penentu. Itu PT itu saya sebut, misalnya perseroan itu kan gitu. If I own, saya punya 51% saham, maka saya yang mengambil keputusan. Jadi autokratif sekali itu, kediktatoran itu sebetulnya ya terjadi di sistem perusahaan kapitalis. Di korporasi itu sebenarnya kan itu kediktatoran dalam keseharian tuh. Jadi kediktatoran itu bukan hanya di negara, dalam perusahaan-perusahaan tempat teman-teman kita bekerja itu kan sebenarnya berada di bawah kediktatoran. Karena apa? Pengambilan keputusannya hanya murni shareholder. Nah, koperasi itu stakeholder kan gitu, misalnya gitu. Meliputi semua orang yang terlibat. Bahkan konsumen dari perusahaan aja bisa menjadi pemilik perusahaan. Pekerjanya bisa menjadi pemilik dari perusahaan. Nah, itu seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena tujuan koperasi bukan profit oriented, melainkan benefit oriented. Apa itu benefit oriented? Manfaat. Manfaat bagi siapa? Kalau profit oriented jelas bagi shareholder, pemegang saham. Tapi kalau benefit oriented ya buat karyawannya, buat konsumennya, buat suppliernya, buat produsennya. Bahkan sekarang ada modular operasi yang cukup canggih ya, berkembang di Korea Selatan yang dikembangkan oleh para petani pembaru yang mereka itu membentuk namanya koperasinya iCoop misalnya. iCoop ini didirikan oleh para perempuan-perempuan petani pembaru di Korea Selatan dan mereka itu mengembangkan koperasi itu dengan konsep bahwa eh, eh, mereka tidak bisa memakan apa yang tidak mereka produksi sendiri gitu. Terus akhirnya mereka bikin toko koperasi, koperasi konsumen. Mereka mendidik bagaimana berkonsumsi etis kepada anggotanya. Anggotanya siapa? Ya konsumen, karena toko koperasi konsumen kan awalnya. Terus kemudian pendidikan etis itu seperti apa? Pendidikan etis itu misalnya mengajarkan bagaimana kita itu berkonsumsi tapi tidak merusak lingkungan, berkonsumsi tapi dari produk-produk yang tidak mempekerjakan anak, yang tidak membayar buruh dengan murah, berkonsumsi yang tidak yang tidak etis lah intinya gitu. Nah, dari situ muncullah demand etis kan, terjadinya produksi etis. Akhirnya mereka kerjasama sama petani-petani yang mau memproduksi produk-produk yang diinginkan oleh anggotanya yang sudah punya kesadaran itu. Akhirnya apa? Terjadi satu sistem koperasi multi stakeholder. Multi stakeholder itu artinya anggotanya, pekerja di koperasinya itu, konsumennya, dan juga produsennya menjadi pemilik dari perusahaan itu. Nah, tadi kalau dikatakan kunci sukses dari sebuah koperasi, koperasi itu sukses kalau dia sudah bisa berkembang di semua sektor bisnis. Di Indonesia ini Mhm. kan kesannya kan kalau kita mendirikan koperasi ya simpan pinjam gitu. Simpan pinjam Mhm. aja, simpan pinjam aja udah dikonotasikan rentenir gitu, karena bunganya tinggi kan gitu. Nah ini kan pemahaman yang sangat
buruk sekali. Artinya kita mengalami problem paradigma di Indonesia ini. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah mempelajari koperasi di kampus-kampus, di sekolah, bahkan secara informal pun kita sudah menyingkirkan koperasi dari sejak sebelum masuk ke pikiran kita loh, bahkan kita sudah moh koperasi duluan. Nah, koperasi itu kenapa bisa sukses? Karena saya lihat peraturan di Inggris misalnya, itu 2 orang bisa mendirikan koperasi. Yang membedakan dengan korporat kapitalis apa sih? Yang membedakan dengan korporat kapitalis itu adalah dalam decision making-nya. Decision making-nya itu adalah setiap orang itu equal, sama. Karena apa? Koperasi itulah maka disebut sebagai perjuangan kesetaraan kan gitu. Bahwa manusia itu adalah sama-sama manusia kan gitu. Nah, itu bedanya kalau dengan korporat kapitalis. If I own 51% dari saham aja, saya udah jadi diktator itu di perusahaan itu. Saya bisa memecat orang sembarangan, saya bisa mengeksploitasi sumber daya alam tanpa harus meminta persetujuan Anda. Kalau Anda bosan dengan gaji yang rendah, Anda bisa pergi atau uh, saya pecat bahkan kan gitu. Nah, cara-cara otoritarianis sistem korporat kapitalis seperti inilah yang kita tentang koperasi ini kan. Nah, koperasi itu bisa bergerak di semua sektor. Kenapa kok di Indonesia ini koperasi itu tidak lazim ya? Karena ya kalau misalnya di Jepang ketika ada riset tentang sosial entrepreneurship atau social solidarity economy, orang taunya sosial solidarity economy itu ya gerakan koperasi. Tapi kalau di Indonesia, sosial solidarity economy itu adalah kesannya didominasi opininya oleh NGO karena hanya kepedulian-kepedulian aja. Apalagi kalau ada donornya, ya mereka punya aktiviti. Kalau tidak ada donornya, mereka tidak ada aktiviti, kan gitu. Jadi belum menjadi satu gerakan atau keinginan untuk memanifestasikan ideologi koperasi tadi, gitu. Jadi koperasi itu sangat ideologis sekali. Dia ingin memperjuangkan keadilan. Jadi kalau apa citra sukses dari koperasi itu bukan indikator dia dapat SAU-nya besar. Kalau perlu SAU dihapus, tapi benefitnya apa? Harga murah misalnya, kan bisa aja. Ya kan? Nah, itu kan perusahaan sendiri. If you own it, you can control it. Kan gitu. Kalau kamu tidak memiliki itu, bagaimana kamu bisa mengontrol? Seperti simpan pinjam. Kita main-main ini bikin koperasi simpan dan pinjam gitu. Terus kemudian iurannya agak sedikit terpaksa setiap bulan harus diingetin nyetor 50.000. Bukan karena benefit yang ingin diambil kan gitu. Ini bullshit semua kayak gitu tuh nggak usah diterus-terusin. Jadi stop aja. Jadi harus ciptakan satu sistem koperasi yang memang membawa benefit. What is the benefit? Itu pertanyaan paling pertama kalau Anda mau sukses. Jadi kalau tidak ada benefitnya nggak usah dipaksa-paksain hanya karena perintah ketua umum partai misalnya. Nah, itu otoritarianisme partainya itu yang berpengaruh terhadap psikologi Anda kan gitu. Nah, itu harus ditentang dan disingkirkan. Jadi Anda seperti halnya mendirikan perusahaan biasa aja, harus natural seperti itu. What is the benefit? Tapi bedanya kenapa Anda memilih koperasi? Karena saya ingin menegakkan keadilan, makanya setiap orang itu memiliki hak untuk mengambil keputusan yang sama di perusahaan itu. Dan sifatnya multidimensional, tidak hanya shareholder tapi stakeholder. Oleh semua orang yang terlibat di dalam perusahaan itu turut mengambil keputusan di perusahaan, bukan hanya pemegang sahamnya. Nah, seperti itu, Rika. Oke, berarti jelas ya. Berarti ya jelas. Oke, terima kasih. Jadi apa namanya lebih kayak ke sistem ya kapasitas daripada sebuah badan usaha ya. Dia sistem kerja bareng, sistem Sistem kolektif. Oke, ideologi. sistem untuk eksekusi ideologi. Ya kan, Oke, tadi ada dimensi makro ideologinya, ada mikroorganisasinya kan gitu. Nah, kalau bagaimana cara membagi keuntungan supaya adil, nah, itu harus dipikirkan tuh. Kalau misalnya simpan pinjam, yang menyimpan saja atau yang pinjam juga akan dapat basis pembagian keuntungannya berdasarkan yang meminjam saja atau yang menyimpan saja misalnya. Kalau di bank, siapa yang mengambil keuntungan? Kan yang mengambil keuntungan investor. Nah, kalau di koperasi itu nasabahnya yang jadi pemilik kan? Otomatis nasabahnya itu kan menyimpan dan meminjam. Dari aktivitas meminjam sama menyimpannya itu bagaimana menjadi basis pengambilan pembagian keuntungannya tadi misalnya. Itu keadilannya ada di situ.
Jadi kalau misalnya toko, makanya toko koperasi itu terkenal misalnya dengan slogan buy more get more. Siapa belanja lebih banyak dapat untung lebih banyak misalnya. Sehingga apa orang akan loyal ke koperasinya, nggak usah dipaksa-paksa karena apa? Akhir tahun dia akan mendapat dividen, dapat SAU, dapat keuntungan kan gitu. Kalau saya belanja di mall yang lain atau di minimarket yang lain kan satu itu bukan punya saya. Yang kedua, saya tidak dapat pembagian keuntungan. Kenapa saya harus belanja ke Alfamart Indomart misalnya? Gitu. Benar-benar. Dan itu harus ada formula-formularnya. Kalau kita bahas di sini satu malam juga cara menghitung SAU-nya itu bisa rumit sekali dan itu ada formularnya. Kita harus ketemu dan intens sekali membahas sampai detail bagaimana cara membagi SAU di koperasi. Itu satu sesi sendiri itu. Ya, nanti mungkin bisa dibantu ya untuk sama ini ya, tim koperasi ya, si Afwan, Oswo, dan Ramzi untuk follow up di formula, nggak di sekarangnya. Oke, sekarang ada Kak Yogi ya. Silakan Kak Yogi. Ini aku jadi ngambil alih moderator seperti biasa. Awan, silakan Afwan, kembali ke Afwan. Halo, tes. Suara Akhwan itu kurang jelas ya dari tadi. Sih soal di luar ruangan sih. Aku nanya ke sama dan tidak tepat. Udah di dalam ruangan, Kak. Masih belum Oh ya jelas udah, kan? silakan dikembalikan ke Afwan. Eh, baik, kira-kira masih ada yang mau Ini bertanya Yogi, kan? Yogi, udah 7 tahun, udah angkat tangan. Bang. Ya silakan Bang Yogi. Kita santai-santai aja lah. Kita diskusinya jangan terlalu serius. Oke, baik Bung Suroto, Mbak Rika, dan Mas Afwan. Terima kasih ya atas kesempatannya untuk bertanya. Ya, tadi saya sempat menyimak terkait dengan penjelasan Bung Suroto terkait dengan definisi, kemudian perbedaan koperasi dengan badan usaha yang apa ya, yang berjalan dengan asas kapitalistik gitu. Nah, yang saya tangkap di sini, di mana koperasi ini kita goals-nya itu bukan bagaimana kita tentang profitnya gitu, tapi tentang benefit yang dirasakan oleh setiap anggota koperasinya begitu. Nah, saya jadi teringat satu pengalaman kali ya, bisa dibilang pengalaman yang pernah saya lihat langsung gitu ya, Bung ya. Ketika saya, karena kan di tempat saya tinggal gitu, lingkungan saya itu mayoritas petani gitu. Artinya mereka punya kelompok taninya sendiri gitu. Nah, di setiap kelompok tani mereka ada koperasinya gitu, Bung. Tapi yang jadi masalahnya, terkadang saya juga sebenarnya kurang memahami bagaimana sistem koperasi tani yang berjalan di tempat saya berada gitu ya. Nah, yang jadi masalahnya itu malah kebanyakan kelompok tani yang harusnya mereka itu adalah anggota dari koperasi tani itu, mereka menjual hasil taninya itu ke pengepul di luar koperasi atau katakanlah tengkulak gitu ya. Nah, beberapa hal yang menjadi alasan dari petani ini menjual hasil taninya ke tengkulak itu yang pertama adalah terkait dengan eh, kebijakan harga dan distribusi dari kelompok dari koperasi taninya ini yang belum jelas gitu. Artinya masih mengawang. Jadi petani ini mereka pengennya itu yang jelas gitu. Ada kebijakan harga yang jelas, kemudian ada jaminan pasarnya gitu, dan kepastian pembelian gitu. Nah, artinya ketika mereka udah dapat kepastian ini produk hasil taninya ini akan terdistribusi kemana gitu. Dan apa namanya ya ya intinya petani itu kan pengennya jaminan kepastian kepastian pasar gitu dan juga harga gitu. Nah, di pengalaman yang saya lihat gitu ya, koperasi tani belum bisa memfasilitasi terkait dengan jaminan pasar dan juga jaminan harga itu, Bung. Kemudian juga ada beberapa alasan lain, diantaranya juga itu terkait dengan ini eh, pupuk, kemudian pestisida dan kebutuhan-kebutuhan tani lainnya gitu, Bung. Nah, di mana mereka justru lebih
merasa lebih gampang gitu mengakses atau mendapatkan gitu ya pupuk, kemudian pestisida dan kebutuhan-kebutuhan pertanian lainnya itu melalui tengkulak gitu. Nah, artinya koperasi tani yang saat ini ada gitu, ya saya nggak tahu di luar sana itu bagaimana, tapi yang saat ini ada yang saya lihat begitu, mereka belum mampu memfasilitasi eh, jaminan gitu ya, memberikan jaminan kepada anggotanya gitu. Nah, kemudian anggota tani ini tadi, yang harusnya kelompok tani ini mereka bisa memanfaatkan eh, koperasi tani yang sudah ada gitu, mereka malah beralih ke tengkulak meskipun mereka tahu tengkulak itu menekan harga yang sangat relatif rendah gitu. Nah, tapi karena mereka percaya bahwa tengkulak bisa memberikan kepastian dan jaminan kepada mereka, makanya mereka beralih ke tengkulak gitu. Nah, kemudian saya ingin bertanya gitu, Bung. Dalam situasi saat ini gitu, kira-kira dari kacamata Bung sendiri gitu, ada nggak ya strategi yang bisa ya mungkin strategi untuk ini deh membalikkan tren ini gitu. Gimana eh, seharusnya koperasi nih ya, dalam konteks koperasi tani ini itu mereka bisa ya membangun kepercayaan, membangun jaminan kepada petani gitu terkait dengan distribusinya, kemudian pasokan-pasokan kebutuhannya dan lain sebagainya gitu, jaminan harga juga. Nah, kemudian ini dengan memberikan jaminan ini juga bagaimana gitu, Bung, membangun sistem yang kira-kira itu ya sistem yang ini deh, yang ideal gitu, kiranya bisa memfasilitasi petani sehingga petani itu tidak bergantung lagi kepada tengkulak. Yang mana tengkulak itu kan tentu mereka sebenarnya adalah apa ya? Kalau saya istilah saya tengkulak itu adalah ini vampirnya petani gitu, karena mereka seperti ya menghisap menghisap darah gitu. Artinya mereka itu perlahan-lahan sebenarnya mencekik petani gitu. Tapi karena tengkulak yang justru mereka memberikan jaminan dan kepastian gitu, petani mau nggak mau ya beralih ke tengkulak gitu. Jadi ya saya pengen tahu aja gitu dari sudut pandang Bung gitu, kira-kira strateginya itu gimana tuh biar tren ini tuh bisa dibalikkan gitu, sehingga petani tidak lagi bergantung pada tengkulak, tapi petani bisa memanfaatkan wadah koperasi tani yang sudah ada gitu, Bung. Terima kasih, Bung, dari saya, Bung. Ya, Mas Yogi, ya, apa pertama tadi soal benefit itu sebenarnya yang apa membedakan koperasi itu dengan korporasi kapitalis itu apa sih? Ya karena beda tujuan pertama kan. Beda tujuannya. Kalau korporasi kapitalis itu jelas profit oriented. Nah, kita benefit oriented. Benefit itu artinya bagi pekerjanya juga harus sejahtera, konsumennya juga harus sejahtera, tidak boleh ditipu, produknya harus berkualitas, dan harganya juga tentunya eh, apa, layak kan gitu. Itu tujuannya. Terus kemudian itu tujuan ekonomi ya. Tujuan yang lain kan banyak. Tadi kan saya sebut aspirasi sosial, ekonomi, budaya, politik kan gitu. Nah, terus kemudian karena tujuan yang berbeda itu caranya berbeda. Misalnya apa? Kalau kapitalis itu cara membagi keuntungan. Sederhananya kan tadi saya sudah singgung-singgung di depan tadi. Membagi keuntungannya ya siapa yang punya modal di situ, berapa persen modalnya, disitulah keuntungannya sebesar itu kan gitu. Lalu yang ketiga misalnya motifnya itu apa sih? Motif dari koperasi sama korporasi kapitalis itu kan jelas berbeda. Motifnya ingin akumulasi kapital, ingin hegemoni, ingin menguasai, ingin melayani keserakahan. Kalau koperasi itu motifnya bukan keserakahan, tapi bagaimana berbagi kan dari spirit awal koperasi awal dibentuk aja itu kan ingin menciptakan keadilan, persamaan, kesetaraan kan gitu. Lalu bagaimana prakteknya di sektor koperasi pertanian? Ini praktek yang saya lakukan sendiri dan juga tentunya praktek di negara lain ya, nanti saya beri contoh. Praktek yang saya lakukan sendiri di hutan Kalimantan bersama teman-teman anggota koperasi kami di Inkor, itu mereka itu kan sudah tergantung sekali sama sawit. Lalu saya bilang sawit ini apa? Sawit ini kan eh, pabrik kelapa sawitnya atau PKS-nya itu kan bukan punya mereka. Siapa yang menentukan harga? Yang punya pabrik lah akhirnya kan. Terus kemudian siapa lagi yang menentukan? Mereka yang menguasai
suplai dari TBS-nya atau tandan basah segarnya atau bahan CPO-nya. Dari mana? Perkebunan sawit itu juga banyak yang dimiliki oleh para pemilik pabrik sawitnya itu, kan gitu. Nah, akhirnya sawit mandiri itu tertekan harganya. Bahkan tahun 2021 itu misalnya harganya bisa 2021 itu harganya hanya Rp375. Bayangkan ongkos petiknya saja 500. Kalau nggak dipetik juga membusuk di dahannya, dan dahannya kalau tidak dipetik membusuk, kemudian dia bisa mati tuh atau rusak kan. Nah, kenapa? Karena mereka ini ada di on-farm system. Petani kita di Indonesia ini juga saya pernah sampaikan di IPB waktu itu. Saya bilang apa? Ini teman-teman IPB ini yang benar aja ini. Setiap tahun memproduksi sarjana pertanian, tapi tidak ada yang concern melihat lemahnya kelembagaan petani. Ini kan aneh. Sampai kiamat kalau sistem petani itu hanya bekerja di sektor on-farm itu budidaya ya. Terus kemudian mereka itu bertaruh harga dengan sistem yang hanya di on-farm tadi, sampai kiamat pun pasti dia tidak akan pernah sejahtera petani itu. Kenapa? Karena di on-farm, bisnis on-farm itu satu, high risk, tergantung sama season, tergantung sama cuaca misalnya kan. Musim banjir habis misalnya. Udah habis tuh harta kekayaannya yang sudah dikumpulkan setengah mati pun itu petani habis karena banjir misalnya, itu contoh. Kemudian atau karena alam memang yang bekerja secara natural itu memang seperti itu. Terus kemudian hama dan penyakit dan sebagainya. Nah, resikonya sudah tinggi, mereka ini juga marginnya rendah karena ditekan oleh apa? Ditekan oleh yang tadi Anda sebut tengkulak. Tapi kalau tengkulak itu kan dalam skala kecil itu sebenarnya kan itu juga tengkulak itu ada yang bersaudara. Jadi sebetulnya tengkulak yang paling penting kita perhatikan itu adalah tengkulak korporat kapitalis, seperti kalau di peternakan itu Java, Carung Pokpan, misalnya kayak gitu. Terus kemudian kalau di sektor pertanian hortikultur itu misalnya kayak Cargill. Mereka itu memonopoli apa? Dari benihnya, obat tanamannya, obat binatangnya, terus kemudian apa? Bukannya obat sama benihnya. DOC itu kan kita tergantung sama benihnya dari Carung Pokpanan sama Java Comfit misalnya. Terus kemudian obatnya juga dari mereka, obat ayamnya. Terus kemudian mereka juga mengendalikan market itu dengan menciptakan perusahaan-perusahaan kuasi kelas menengah yang misalnya kali ayam petelur ya, terutama paling sadis itu di ayam petelur. Itu saya kaget, saya tanya sama anak kandang waktu itu di koperasi kami, berapa sekarang harga di pasaran telur ini? 1 kilo 19.000. Lah terus break even point atau angka dari tidak untung tidak ruginya itu butuh 27.000. Berarti kan sudah tidak make sense ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sistem kendali harga dari telur itu dikendalikan oleh korporat kapitalis, Java dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya strateginya supaya koperasi itu mampu menyelamatkan hidupnya para petani? Yang harus dilakukan adalah koperasi itu justru dikembangkan untuk masuk di sektor bisnis off-farm-nya. Off-farm itu apa sih? Processing sama marketing. Jadi petani berkumpul, misalnya sederhananya, membeli alat sarana produksi pertanian, misalnya traktor. Kalau traktor beli sendiri-sendiri kan mahal. Terus nggak efisien juga, biaya maintenance-nya tinggi. Tapi apa? Petani bersama-sama membeli traktor untuk mentraktor kebun mereka. Itu contohnya. Itu kan sudah terjadi efisiensi itu, efisiensi kolektif. Terus kemudian bagaimana koperasi itu menjual hasil-hasil produk pertanian mereka. Nah, untuk menciptakan kendali harga, ya harus menciptakan satu sistem ekosistem yang juga memutar secara domestik. Contoh yang kami lakukan,
Jadi koperasi pertanian yang menjadi anggota INKOR itu mulai menanam jagung. Walaupun jagungnya masih tergantung sama benihnya dari Kargil. Tapi apa? Jagung yang ditanam ini 1 hektarnya itu butuh biaya 13 juta. Kredit union yang menjadi mitra kita itu membiayai untuk penanaman jagung. Uang dari kredit union mutar nih di situ. Terus kemudian petani jagungnya bisa mendapat harga lebih baik. Kenapa harga lebih baik? Karena di hedging itu dipastikan dibeli sama koperasi. Kenapa koperasi berani membeli dengan harga lebih baik? Karena koperasi akan menggunakan jagung itu untuk mengolah pakan ternak ayam. Nah, pakan ternak ayam ini dijual ke siapa? Ke anggota yang mau beternak ayam. Terus kemudian dari hasil peternakan ayam ini, kemudian disalurkan ke koperasi konsumen kami. Kami juga punya jalur koperasi konsumen. Itu yang menjual telur-telur ini. Dan untuk kebutuhan Kalimantan sendiri, itu sebenarnya masih impor dari pulau lain. Nah, kenapa kok tidak kita penuhi sendiri? Nah, caranya untuk menjamin harga tadi seperti itu. Jadi, pertama, ketika musim tanam padi, musim tanam jagung, itu dikoordinasikan dengan anggota yang mau membuat peternakan ayam. Berapa orang yang akan beternak ayam? Sekian. Berapa kapasitas kalian? Sekian. Terus kemudian kebutuhan untuk pakan jagungnya berapa? Sekian ton. Kalau gitu kami hanya bisa penuhi kontrak dengan petani anggota kita untuk menanam sekian ton. Dan pasti si petani akan dijual ke koperasinya karena akan kita beli di atas harga pasar. Namanya hedging price tadi itu. Jadi 5% di atas harga pasar disetor ke koperasi pasti dibeli. Tapi harus ada kontrak dulu bahwa dengan koperasinya ini kita hanya punya kontrak untuk menghedging sejumlah sekian ribu ton. Pertama kita dulu memulai dari 1.000 ton. 1.000 ton itu kita beli. Nah dari 1.000 ton itu untuk pakan berapa peternak kita. Akhirnya apa? Ekonominya kan keuntungannya muter di dalam. Dan kita tidak tergantung atau terganggu dengan fluktuasi harga pasar yang ada di luar. Karena apa? Keuntungannya kembali lagi ke petaninya, ke peternaknya. Kan anggotanya dari koperasi pertanian atau koperasi agro kita itu adalah peternak sama petani jagung. Nah, peternak sama petani jagung itu bahkan bisa satu orang tapi dia beternak juga menanam jagung kan gitu. Tapi ada yang terpisah gitu. Tapi intinya ada konsolidasi, kemudian memastikan bahwa untuk kebutuhan pakan itu marginnya sangat tinggi. Selama ini peternak ayam itu hilang margin keuntungannya karena ada di pakan. Kita hanya mengcrack sekian dari usaha korporat kapitalis Cargill, Monsanto sama itu ya Java Confit. Mereka itu kan menguasai dari Cargill itu dari benih jagungnya. Ketergantungan terhadap benih itu sebetulnya itu sudah terorisme itu. Itu terorisme. Menciptakan ketergantungan itu terorisme. Ketergantungan ekonomi itu terorisme itu. Apalagi apa? Di situ ada GMO-nya, ada rekayasa genetika yang itu membahayakan gen kita juga kan gitu. Terus kemudian apa? Intinya koperasi itu mengintegrasikan usaha on farm, off farm, sama non farm. Apa itu off farm? Off farm adalah processing marketing. Non farm itu logistik sampai penjualan dan sebagainya. Saya contohkan operasi iCoop yang ada di Korea tadi kan sudah saya sampaikan kan bahwa para petani perempuan pembaru di Korea Selatan mereka tidak bisa menyerah kepada tunduk pada korporasi kapitalis terus, akhirnya mereka memulainya bukan dari hulu tapi mereka mendirikan toko. Tapi tokonya itu bisa dimiliki oleh konsumen, konsumennya diedukasi tentang bagaimana berkonsumsi etis. Konsumsi etis itu konsumen itu diajarkan berkonsumsi produk-produk yang tidak merusak lingkungan, tidak mempekerjakan anak, tidak membayar gaji buruh murah, tidak merusak lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya yang berkonsumsi etis. Karena kesadaran konsumsi etis memunculkan permintaan etis, demand etis. Akhirnya produsennya petani yang etis juga muncul kan. Nah, kenapa mereka itu terpisah-pisah? Akhirnya apa? Mereka mendirikan perusahaan bersama untuk pengembangan toko-toko selanjutnya. Itu akhirnya mereka itu mengajak petani untuk ikut investasi juga. Berarti si petani ini kan dia menjual di perusahaannya sendiri. Koperasi ini kan berarti yang menjamin harga dibeli dengan harga
yang lebih baik karena apa? Dia langsung menjual ke konsumen dan konsumennya ini beli di toko, toko milik mereka, konsumen itu juga milik para pekerjanya, milik petani juga kan dari toko itu. Nah, ini kan satu sistem apa? Sistem rantai nilai yang bisa dikontrol oleh koperasi. Intinya dasarnya adalah if you own it, you can control it. Kamu tidak akan bisa mengontrol kalau kamu tidak bisa memiliki. Apa yang kita tidak miliki? Kita belum bisa mengembangkan DOC misalnya atau benih ayam ya DOC itu yang menetas sehari itu. Nah, karena kita tidak bisa menguasai teknologinya dan dimonopoli oleh Carung Pokpan dan sebagainya, ya kita jangan bermain di situ kan. Obat-obatan itu juga teknologi tingkat tinggi. Kita belum bisa main di situ. Kita mulai dulu dari pengolahan pakannya. Dari situ saja itu koperasi agro kami itu sudah bisa untuk miliaran. Untung miliarannya itu didistribusikan, dikembalikan lagi kepada anggota sesuai dengan besarnya partisipasi mereka. Itu, Mas. Baik, terima kasih Kak Roto. Penjelasan yang sangat lengkap. Mungkin kita berpindah ke pertanyaan lain ya. Dari aku pribadi sebenarnya juga menyiapkan pertanyaan karena apa ya? Kita di Partai Hijau Indonesia kan ingin uji coba koperasi nih. Tapi dari aku pribadi yang aku tahu kan regulasi. Halo Kak, masih terdengar kah? Iya masih Mas, santai aja ngomong aja. Bagaimana regulasi yang akan dihadapi ketika sebuah partai politik, karena target PHI kan akan menjadi partai politik yang legal jika menggunakan sistem koperasi dalam pengurusan atau operasionalnya. Karena kalau kita kan berusaha untuk tidak tidak bergantung kepada pendonor begitu. Terus juga yang kedua, aku pernah dengar ada diskusi terkait pembentukan partai juga di gerakan koperasi kalau tidak salah. Nah itu gimana tuh Kak? Apakah benar ada, dan jika memang ada, kenapa sampai sekarang nggak ada progresnya gimana gitu? Mungkin dari aku itu dulu Kak. Nanti Apa yang tidak ada progresnya? Tentang diskusi tentang pembentukan partai di partai koperasi gitu kan, aku dengar dan baca pernah ada yang membahas itu. Oh iya. Kira-kira dari Kak Suryoto pernah dengar nggak gitu? Mungkin Iya. itu sih Kak. Ya, menurut saya pertama soal tadi ya partai dan koperasi nih. Jadi kalau partai itu disebut sama Hatta itu kalau partai itu menuju kepada persatuan, koperasi itu menuju ke persatuan gitu. Karena apa? Di koperasi itu tidak boleh karena interest politik terus dibeda-bedain kan gitu. Makanya bedanya di situ. Kalau partai itu apalagi kalau dia masuk ke kompetisi elektoral, biasanya ya dia motifnya adalah berebut jumlah suara kan. Nah, karena berebut jumlah suara dia lupa biasanya terlalu pragmatis, kekuasaannya meningkat, akhirnya lupa ideologinya. Akhirnya partai-partai ini banyak yang membusukkan karena itu. Apalagi sekarang ini kan rekrut artis itu kan untuk naikin elektoral dari partai itu kan. Terus kemudian tanpa memperhatikan apakah kadernya itu punya, bahkan menyingkirkan kadernya kalau perlu, ngundang orang dari luar hanya untuk naikin elektoral dari partai kan gitu. Nah, bagaimana dengan isu partai koperasi yang pernah dirintis gitu? Partai koperasi itu akan ada kalau koperasi yang benar itu juga banyak. Nah, sekarang ini kan tidak ada partai koperasi di Indonesia karena apa? Koperasinya kan koperasi-koperasi palsu. Nah, bagaimana caranya? Ya harus kita rintis. Rintisnya dari mana? Dari gerakan koperasi yang ada.
gerakan koperasi ini sekarang dalam kepentingan politik praktis merebut kekuasaan dari oligarki ini bagaimana? Mereka itu belum punya motif ke sana. Mungkin malah kecenderungannya ya hanya melihat koperasi itu sebagai satu badan usaha, bagaimana tempat mencari duit kan gitu. Nggak ada ideologinya gimana mau didorong ke sana kan nggak bisa. Maka dari itu program saya misalnya kayak saya kemarin itu ikut mengintervensi gerakan Koperasi Kredit Indonesia yang anggotanya 4,6 juta supaya dilakukan reideologisasi ya. Sekarang ini program reideologisasinya baru mulai ini. Saya udah di 2-3 kali lah diundang gitu untuk memberikan pelatihan. Saya sebenarnya bukan pelatihnya ya, tapi saya hanya memberi insight di sesi-sesi pertama gitu tentang ideologi koperasi. Bagaimana reideologisasi koperasi itu. Nah, kalau sudah ada reideologisasi koperasi dari koperasi-koperasi yang sudah kehilangan jati dirinya, ya nanti selain akan memperbaiki spirit dan tata kelolanya ke dalam, dia juga akan membangun satu kekuatan keluar secara politik kan gitu. Nah, harapan saya Partai Hijau ini juga kalau bisa berubah jadi Partai Koperasi Indonesia aja lah gitu. Jadi isu lingkungannya dapat atau partai partai koperasi perjuangan semesta atau apalah gitu untuk penyelamatan dunia kan gitu misalnya. Partai itu sebetulnya kenapa banyak mengkerut dan tidak jadi rumah warga negara untuk belajar bagaimana belajar berpartisipasi dalam tanggung jawab, mengambil partisipasi dalam tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Karena partai-partai itu ya itu tadi terjebak pada basis elektoral ya kan gitu, ingin mengejar kekuasaan jumlah saja. Saya lihat Partai Hijau yang sangat ideologis ini bagus sekali kalau misalnya badan hukumnya diganti aja koperasi gitu kalau perlu, nggak usah namanya partai gitu. Kalau di Inggris ada itu Co-Party, itu partai koperasi, Co-op Party. Anda bisa lihat platformnya, websitenya apa segala macam itu di sana sangat berpengaruh karena mereka berkoalisi dengan partai buruh memperjuangkan aspirasi gerakan koperasi. Dan signifikansi dari organisasi koperasi organisasi partai buruh itu karena ditopang oleh gerakan koperasi. Gitu Mas. Oke, makasih banyak Kak Roto. Tadi dari Gus Ray juga mau bicara ya. Sebelum itu, kalau ada teman-teman yang lainnya yang mau bertanya juga bisa react angkat tangan dulu, nanti setelah itu mungkin bisa dipanggil. Halo Gus, yang RM itu Gus Ray kan? Iya, halo, halo. Dengar suara saya? Iya Mas, Dengar. kedengaran Mas. Oke ya, selamat malam semuanya kawan-kawan. Assalamualaikum, senang sekali dengan diskusi ini ya. Sorry saya telat tadi itu karena ada meeting juga di sini dengan kawan-kawan. Saya tadi dengerin ya dengan Bung Suroto. Makasih ya Bung ya, akhirnya. Iya, Mas. Dan Iya. harus segera dibaiat ke PHI Suroto. Kalau enggak ini kurang kafah kooperasinya. Ya, saya biasanya kalau sudah masuk di partai itu menjadi otoritarian, makanya saya sebenarnya agak menghindar. Oke, gini. Ada yang nanya tadi soal ini ya. Aku mau bantu jawab teman-teman soal legalitasnya nanti bagaimana. Kami di Dewan Pengurus Nasional, khususnya di teman-teman ketua sekretaris bendara sudah menyiapkan. Memang kita mau bangun roadmap membentuk perkumpulan, namanya Perserikatan Hijau Indonesia. Karena memang agak sulit ya secara regulasi kalau partai itu mempunyai koperasi. Nah itu jadi jangan khawatir ya kawan-kawan ya. Nanti itu perserikatan juga kita siapin untuk bangun ekonomi mandiri. Memang ini berangkat dari pengalaman sebelumnya. Kalau yang dulu itu karena kita nggak bisa ini ya ngawal, sehingga teman-teman pasca KLB Kongres Luar Biasa Kopenesia itu mengundurkan diri atau menyatakan nggak ada kaitannya dengan ini dengan Partai Hijau. Jadi itu yang harus kita antisipasi nanti. Semua pendiri harus berkomitmen bahwa ini milik partai.
itu under table ya. Tapi kalau apa itu, sorry agak noise ya. Tapi kalau untuk legalitasnya nanti kita pikirkan dan aman saya pikir. Makasih, gitu dulu kira-kira kawan-kawan. Silakan dilanjut. Wah, ini kalau misalnya tadi Partai Hijau ini kemudian jadi perserikatan, terus kemudian mengembangkan koperasi sebagai basis-basis anggotanya, nah itu saya curiga ini tempat mergernya Muhammadiyah sama NU nanti. Jadi saya kira 10 tahun yang akan datang NU Muhammadiyah udah lewat semua lah. Insya Allah, alhamdulillah kalau begitu itu. Tapi intinya kita harus membuktikan ya bahwa partai harus bisa membangun kemandirian ekonomi. Jadi kita nggak boleh bergantung, kalau nggak emang kita nggak akan bisa mengusung visi politik yang lebih radikal, yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan. Itu sih kemarin obrolan kita. Jadi saya sangat senang ya. Terima kasih juga dengan Osel dan teman-teman yang sudah mengawal ini. Sorry ya kalau aku agak lambat respon. Kayaknya perlu aspri emang ini. Tolong dibantu pikirkan itu. Tapi keren sih diskusinya, aku udah dengar dan mudah-mudahan nanti pelan-pelan Bung nanti bantuin mendampingi kami teman-teman ya, terutama pengurus untuk bisa jalan. Kita juga punya teman ya, jangan lupa di Jogja itu KUHID juga aktif dengan koperasi. Jadi mudah-mudahan inisiatif ini memang bisa jadi peluang kemandirian partai ke depan. Gitu teman-teman, makasih. Siap, makasih banyak Mantap. Gus. Untuk teman-teman yang lain gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kunci sukses koperasi itu pertama tadi ya saya highlight lagi, intinya adalah harus ada ideologinya itu. Kalau nggak ada ideologinya ya koperasi ini nanti hanya instrumental, dia hanya sebagai badan usaha saja gitu. Tidak ada pemahaman spiritnya. Kenapa kita harus memperjuangkan koperasi kan gitu. Dan kenapa harus pakai cara koperasi? Kenapa kok tidak PT kan gitu kan. Pertanyaan itu yang paling mendasar. Kemudian yang kedua tata kelola. Jadi koperasi Saya ini sedikit juga lagi ya, ya, mungkin tugas ya sedikit lagi Bung Suroto, sebentar ya sedikit. silakan Mas. Saya pikir tugas kawan-kawan itu segera mungkin memang mensosialisasikan ke teman-teman anggota partai. Bahkan kalau perlu himbauan atau bahkan lebih kuat lagi instruksi ya bagi teman-teman untuk mengisi form dan menjadi keanggotaan itu akan sangat kami dukung ya, dan kita segerakan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang nanti soal kendala apakah nanti itu koperasi ini akan kita mendanai di sektor ini, sektor itu. Nanti kita pikirkan sambil berjalan. Saya pikir teman-teman sepakat soal itu, dan terus kemudian seperti tadi Bung Suroto bilang ya bahwa memang ini akan jadi eksperimen, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan terutama memang kita mesti keluar dari value change-nya ini ya, rantai nilai yang sudah berlangsung selama ini gitu. Tapi nggak mudah, nanti pelan-pelan juga mudah-mudahan persyarikatan juga ada pendanaan, saya sedang mikirin. Belum. Harus dibikin kontrak politik bahwa tidak boleh siapapun ini harus menjadi legacy semua orang, nggak hanya saya, Rika, Osel, dan teman-teman. Kalau misalnya nanti suatu saat kita nggak jadi pengurus, kita nggak boleh membawa agenda ini menjadi agenda pribadi. Kira-kira begitu, makasih. Siap, makasih Gus. Gimana Kak Roto tadi? Mungkin boleh dilanjut. Ya, pertama tadi ya koperasi itu harus dihidupkan dari spirit atau ideologi. Ideologinya ideologi persamaan, kesetaraan, keadilan dan lain-lain tadi ya. Terus kemudian dia harus dikelola juga dengan tata kelola yang baik. Artinya apa? Eh, Kalau trust muncul kan, if trust is present, cooperation will be a spontaneous process. Jadi sesuatu itu kerjasama akan terjadi secara spontan kalau ada trust. Nah, cara membangun trust itu harus ada tata kelola organisasi yang benar. Jadi kuncinya ada di situ juga. Jangan hanya spiritnya muncul seperti 212 misalnya kan. Dulu ada koperasi 212, wah spiritnya bagus sekali. Langsung pelempem dalam 2 hari karena tata kelolanya nggak disiapin kan gitu. Lalu yang ketiga adalah rencana aksinya. Rencana aksi itu yang meliputi Renstra harus punya mimpi jangka panjang dan dia juga harus punya program-program jangka pendek yang bisa di-achieve, bisa diraih secara
sederhana gitu. Itu kunci suksesnya. Jadi programatiknya itu dari koperasi itu harus jelas. Kalau tahun ini misalnya kita bisa memproduksi 1.000 merchandise gitu, tahun depan mungkin 2.000 merchandise karena anggota koperasi, anggota partai kita kan akan bertumbuh terus kan gitu. Jadi harus ada target-target yang juga itu akan menunjukkan bahwa indikasinya Partai Hijau ini dicintai oleh rakyat dan kemudian dari situlah kemudian bisa membuat perubahan-perubahan besar untuk Republik ini kan gitu. Baik, terima kasih Kak Roto. Eh, Jika teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya, mungkin bisa kasih reaction. Kita coba tunggu sekali lagi. Kalau tidak ada, mungkin eh, Ada oke. co-party yang ada di Inggris itu bisa jadi modular juga itu. Misalnya bagaimana partai koperasi ini dikembangkan kan, ada website. Saya juga daftar itu. Tapi ternyata kalau ini mendaftar itu harus membayar iuran gitu, iuran rutin. Di Jadi Kooperatif. simpatisan. Co-party itu di situ bisa jadi simpatisan juga. Oh, jadi bisa donasi sebagai simpatisan ya, Kak. Iya, misalnya saya ini tidak ingin terlibat dalam politik praktisnya Partai Hijau. Saya tapi kan saya simpatisan berat misalnya kan karena apa visi ideologinya sama ini sama saya gitu. Terus kemudian saya kan boleh-boleh saja menjadi simpatisan. Jadi dibuka aja kesempatan untuk menjadi simpatisan dulu sebelum terjebak masuk ke apa sistem organisasinya kan gitu. Ya, ide yang menarik juga sebenarnya, Kak. Jika dari teman-teman yang lain nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin aku mau tarik kesimpulan sedikit juga kayak eh, kalau dari yang aku dapatkan dari diskusi kita, ya benar seperti yang disampaikan di awal, koperasi adalah lawan tanding kapitalisme dan dapat menjadi apa ya jalan bagi Partai Hijau untuk memiliki kemandirian ekonomi dan benar-benar meneguhkan prinsip demokrasi partisipatoris tadi, tidak hanya dalam organisasi tapi juga dalam tata kelola keuangan pendanaannya juga gitu. Mungkin semoga kegiatan atau diskusi kali ini tidak hanya yang pertama dan terakhir, karena sama apa ya, sesuai dengan prinsip koperasi, pendidikan koperasi itu kan penting ya Kak. Semoga kita bisa lakukan kegiatan diskusi-diskusi seperti ini yang rutin dan dengan kawan-kawan yang ada di gerakan koperasi lainnya juga. Semoga Kak Roto jika nanti ada waktu bisa berdiskusi lagi dengan kita gitu. Mungkin dari Sudah. aku sekian. Saya sangat terbuka sekali teman-teman, terutama saya sangat appreciate sekali dengan Partai Hijau dari sejak awal ya. Terus kemudian ada Partai Prima, Partai Buruh. Saya agak berseberangan aja dengan slogannya Partai Buruh yang welfare state itu. Tapi bagi saya partai-partai progresif itu harus kita hidupi dan kita dorong untuk melawan kekuatan oligarki yang sudah mencengkram lewat partai-partai politik konservatif. Terima kasih. Baik, mungkin terakhir kalau memungkinkan bisa on cam semua kawan-kawan, mungkin saya ambil dokumentasi dulu. Atau Bang Osel kira-kira pakai laptop nggak? Halo Bang Osel. Halo, halo. Oke, oke. Boleh, boleh. Boleh aku nanti ambil gambarnya. Oke, siap Bang.
Oke, oke. Sini ya, ambil gambar ya. 1, 2, udah nyala semua. Belum. Bentar. Rafif, Bung bisa Erwin, nyalain nggak? Erwin. Bung Wih, Aji. Dia lagi nggak bisa buka kamera, guys. Gus Roy lagi di jalan. Keren Ini banget tuh senyum, bisnya, pasti bis dugem. Ya, lagi di senyumku ini jalan. senyum paling ini loh, Pak. Momentum banget loh. Jarang Oh, saya dia senyum naik, kayak oh, gini. Gus Roy lagi naik limosin. Kan lagi ada banyak di Bangkok ya. Pasti naik Itu limosin. di mana, Gus? Ya, ya. Jalan nih. Lagi di Di kotanya Bangkok ya, Rika di ini. Bangkok. Di Bangkok di apa di jamu sama People Party itu. Naik limosin, terus dugem-dugeman. Bandel kan di Bangkok ya. Asik, asik, asik. Ya, Bang Oke. Osel kayaknya udah semua. Oke ya. People, Oke, izin ambil gambar. people Party. Itu 1, People 2. Party yang ada di Singapura itu dikuasai sama gerakan koperasi itu, NTUC itu semua. Oke, teman-teman semuanya, Kak Suroto, kakak-kakak semuanya, makasih ya, sehat-sehat ya. Rika, nanti kita Yuk. berkontak ya. Yo. Pak Suroto, kita ketemu di Jakarta ya, kita atur ya. Makasih ya semuanya Oke. ya. Yuk, See saya you. pamit dulu, Bye. sehat-sehat. Ya, Osel, Bye, makasih thank you semuanya. Asia. Yuk, Ayo, terima kasih Thank Tovan, you, teman-teman. Osel, Asia, makasih Janet, Asia. Git. Bye. Terima Ya, kasih makasih, semuanya. Kak. Salam sejahtera, izin keluar. Siap. Makasih Kak Suroto.